Melanjutkan dari film kemarin, yang belum tahu alur film Mr. Vampire Part 1-nya bisa dicek di link deskripsinya, oke? Oke lur, gaskan lur. Alur film berlanjut di mana Mang Toleh memberikan jawaban mengapa makhluk yang mengikutinya itu selalu meniru gerakan yang dilakukan oleh Wei Choi. Alasannya, karena jasad wanita cantik itu telah menghirup napas dari si Wei Choi, yang mengakibatkan gerakan apapun yang dilakukan oleh Wei Choi, wanita tersebut pasti meniru gerakannya. Di sisi lain, lagi-lagi Paman Fu berupaya membangkitkan jasad vampir guna menyerang Mang Toleh. Dengan sedikit darah, vampir pun akhirnya bangkit. Tak butuh waktu lama, Mang Toleh pun berhasil menghentikan vampir tersebut dengan ajian totok wajah. Dengan muka kesal, Mang Toleh menyadari bahwa bangkitnya vampir tersebut ulah dari Paman Fu. Namun terlihat Paman Fu tidak berani menampakkan wajahnya di hadapan Mang Toleh. Karena Mang Toleh menyadari kehadiran Paman Fu, akhirnya Mang Toleh tidak jadi membakar jasad vampir tersebut. Dengan keputusan yang mantap, Mang Toleh pun membawa vampir tersebut ke kota sebelum terbitnya matapoe. Sesampainya di suatu hotel, Mang Toleh pun membawa vampir tersebut beserta teman-temannya. Dengan wajah dan rambut yang telah diolesi minyak lavender, Mang Toleh pun menyempatkan dirinya untuk keluar dan membeli peralatan vampir. Sebelum keluar, Mang Toleh memerintahkan kepada anak buahnya untuk menjaga vampir tersebut, karena ditakutkan musuh bebuyutannya itu datang kembali. Keesokan paginya, sambil menikmati secangkir kopi, Wei Choi berniat untuk keliling hotel bersama teman satu timnya. Karena tak mau ribut dengan wanita yang selalu mengikutinya, Wei Choi pun punya ide kreatif. Idenya itu dengan cara menggantungkan wanita tersebut di gantungan baju. Tiba di suatu ruangan dan ternyata ruangan tersebut merupakan ruangan jenderal yang terpandang. Terlihat jenderal yang sedang galau sambil meminum ciu sambil memandangi foto wanita yang sangat dicintainya. Dan ternyata foto tersebut merupakan sang permaisuri jenderal, wanita yang selama ini mengintili Wei Choi kemanapun Wei Choi pergi. Di sisi lain, Paman Fu ternyata sedang meluncurkan aksinya kembali nih untuk menemukan vampir dan membangkitkan vampir tersebut. Walhasil vampir itu pun berhasil ditemukan. Paman Fu pun mencabut kertas mantra yang ada pada vampir tersebut dan memberikan darah agar si vampir tersebut terpancing dan menguatkan tenaganya. Guna untuk mengincar Mang Toleh, Paman Fu mengoleskan minyak lavender pada vampir tersebut agar penciumannya hanya tertuju pada Mang Toleh. Di scene lain, ternyata sebuah kasus terungkap di mana Aju dan Asep beserta anak buahnya ingin melaporkan bahwa jasad permaisuri jenderal ada yang membongkar. Namun ketika hendak melapor, sang brigadir malah sedang tertidur pulas. Bingung membangunkan dengan cara gimana, Aju dan Asep memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencabuk jenderal. Tidak menyerah begitu saja, cara terakhir pun dilakukan dengan menyebur jenderal agar jenderal terbangun. Dengan kemarahan yang besar, jenderal mengamuk dan memarahi para polisi karena tidak bisa menjaga permaisuri dengan baik. Akhirnya jenderal pun memerintahkan kepada ajudannya agar mengecek semua ruangan yang ada di hotel.
Niat ingin kabur karena keberadaannya sudah tidak aman. Ternyata di luar dugaan Jenderal pun sudah mengetahui dan menunggu di bawah lift. Dengan kemarahan yang luar biasa, Jenderal pun memerintahkan kepada ajudannya untuk menembak Mang Tole beserta teman-temannya. Namun aksi ini dibatalkan karena Mang Tole memberitahukan pada ajudan bahwa ia bisa menghidupkan kembali permaisuri tersebut. 像是天意，说不定是大帅的真情，这不浪费子弹吗？不错，不管，省了这。 Melihat permaisuri yang selalu mengikuti gerakan si Wei Choi, Jenderal pun memerintahkan kepada ajudannya untuk menandani permaisuri dengan pakaian dansa. Anjir di dia, padahal bagian serunya, kebayangkan lu, pas di ruang ganti, siapa coba yang ngeganti pakaian si permaisuri? Aduh. Jenderal pun mengajari Wei Choi cara berdansa, walhasil Jenderal pun menari dengan permaisuri. Wei Choi yang nari, Jenderal yang menang banyak. Melihat permaisuri yang pingsan, Jenderal pun memerintahkan kepada Mang Tole agar membangunkan permaisuri kembali. Namun Mang Tole yang terlihat kebingungan untuk membangunkan permaisuri tersebut. Mencari solusi dan akhirnya asisten Mang Tole mempunyai ide, yaitu ide dengan menyetrum permaisuri agar bisa bangun dan menghibur Jenderal. Wah, Memanfaatkan situasi yang sedang gelap gulita, Paman Fu kembali melancarkan aksinya untuk membangkitkan sang vampir. Dengan cermin khusus yang dapat melipat gandakan pantulan cahaya, Paman Fu memantulkan cahaya tersebut kepada si vampir. Namun tiba-tiba sang jenderal mempergoki Paman Fu yang sedang ingin membangkitkan sang vampir. Sebagai hukuman dari sang jenderal, Paman Fu diberikan hadiah polesan sakti. Jenderal pun membebaskan Paman Fu dikarenakan Paman Fu merupakan kerabat seperguruan Mang Tole. Tiba-tiba sang vampir pun bangkit dan langsung ingin menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Sontak saja Mang Tole memerintahkan kepada semuanya untuk tidak bernafas. Namun sialnya Paman Fu malah bernafas untuk mengalihkan vampir agar menyerang yang ada di sampingnya. Dengan penciuman sang vampir yang telah diolesi minyak lavender, Mang Tole pun langsung diserang oleh si vampir. Mang Tole pun kewalahan menghadapi si vampir, meminta bantuan kepada anak buahnya, namun serangan demi serangan tidak mempan untuk menumbangkan sang vampir. Mang Tole pun kebingungan karena vampir tersebut memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Mang Tole pun menanyakan kepada Paman Fu mengapa vampir tersebut lebih kuat dari sebelumnya. Namun Paman Fu tidak memberitahukan rahasianya kepada Mang Tole. 有这么多人在这儿。 Karena keadaan yang semakin terpojok, Mang Tole mencoba merayu Paman Fu untuk membocorkan rahasianya. Paman Fu pun memberitahukan rahasianya kepada Mang Tole bahwa vampir tersebut telah diolesi minyak lavender yang menyebabkan si vampir tersebut hanya terfokus pada Mang Tole. Walhasil Mang Tole pun langsung mengelap minyak lavender yang ada pada hidung si vampir. Menyadari rahasia yang sudah dibocorkan, Paman Fu pun tersadar bahwa saat ini si vampir tidak terfokus lagi kepada Mang Tole, yang menyebabkan si vampir akan menyerang siapa saja yang ada di depannya.
Salah satu anggota polisi terpaksa menjadi salah satu korban santapan si vampir karena polisi tersebut terjebak di dalam lift yang ternyata di dalam lift tersebut ia telah bersama si vampir. Dalam keadaan yang semakin mencekam, Ajudan Asep memberitahukan kepada sang jenderal bahwa reputasi jenderal akan hancur apabila seorang jenderal tidak bisa mengalahkan si vampir. Jenderal pun berpikir keras dan mencari ide agar dapat mengalahkan si vampir. Dengan strategi perang ala militer, sang jenderal memerintahkan kepada anak buahnya untuk menjebak si vampir agar diikat dan ditembak dengan meriam. Karena kebingungan siapa yang menjadi umpan untuk menjebak si vampir agar bisa terperangkap, Mang Tole mengusulkan agar yang menjadi tumbal adalah orang yang bisa berlari dengan cepat. Jenderal pun memerintahkan Wei Choi untuk menjadi umpan si vampir karena jenderal tahu Wei Choi sering maling di kuburan dan sering diudag-udag ku setan. Itulah sebabnya Wei Choi yang pantas menjadi umpan si vampir. Ketika perangkap sudah disiapkan, Wei Choi pun menarik perhatian agar si vampir mengejarnya. Singkat cerita, Wei Choi pun berhasil memancing vampir turun ke bawah. Dengan cepat, para polisi mengikat si vampir agar tidak bisa bergerak. Namun sialnya, pondasi dinding malah roboh yang menyebabkan si vampir terjatuh dan si vampir mencekik jenderal. Sontak saja para polisi menarik dan menyelamatkan sang jenderal. Ketika sang jenderal sudah berhasil diselamatkan, sang jenderal mendengar jam dinding yang berbunyi yang menandakan hari sudah pagi. Jenderal pun memerintahkan anak buahnya untuk memecahkan kaca agar si vampir terkena cahaya matahari. Namun sialnya, ketika polisi sudah memecahkan kaca, suasana di luar masih gelap gulita dan ternyata jam tersebut sudah rusak. Karena kesal, jenderal pun menendang jam dinding tersebut yang tanpa sengaja menyebabkan dinding tersebut roboh dan sang vampir tertimpa lampu hias. Melihat peluang emas sang vampir yang tidak bisa bergerak, sang jenderal pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menembak sang vampir dengan meriam. Walhasil sang vampir pun hancur tak bersisa. Nah, begitulah alur cerita Mr. Vampir Part 2-nya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton film ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tetap stay terus di channel Kuproy karena masih ada lagi nih alur film kesukaan kalian. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi Kuproy beneran. And see you next time.